sangat modern ya. Misalnya ini menggunakan mikroskop elektron atau kita kenal dengan SEM ya. Nah, dengan menggunakan SEM atau mikroskop elektron, dan saja selain ukuran partikel juga adik bisa menentukan nanti adalah bentuknya ya, bentuk dari partikelnya itu sendiri. Lalu yang sederhana kita akan pelajari hari ini ya, mengenai distribusi ukuran partikel. Ada yang tahu enggak nama alatnya? Ada yang tahu enggak nama alatnya? Halo? Maaf Pak, suaranya sedikit putus-putus. Ya. Oh gitu ya, sorry. Udah jelas sekarang? Halo, udah jelas? Ya. Oh ya, nanti ya, kalau misalnya mati di tengah jalan atau suaranya kurang jelas, langsung disampaikan ya, ataupun lewat koordinatornya di WA langsung ke pribadi saya boleh ya. Nanti biar saya seperti ini ngomong ternyata kalian nggak dengar ya. Oke. Tadi ya kita kuliah hari ini menggunakan alat namanya shape shaker ya, magnetic shape shaker. Nah, nanti bagaimana caranya? Saya akan ya, cara praktikum hari ini adik-adik akan melihat bagaimana cara menggunakan alatnya itu. Oke. Tapi sebelumnya tadi untuk jam pretest sudah kita lakukan, dan apakah ada masalah dengan pretestnya? Izin menjawab Pak, tadi ada Ya. temannya Dian itu dia belum jawab lagi 4 soal itu nggak masuk jawabannya Pak. Oke, itu kenapa masalahnya? Halo Pak, izin masuk Pak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Dian Pak, NIM 2095. Jadi kronologi yang tadi itu Coba saya di-on-kan. Bentar. Coba yang ini di-on-kan kamera biar kita bisa saling kenal ya. Saya kan baru pertama ini ya. Yang bertanya dah, biar semua masuk nanti, yang biar ya Pak. hang. Ya. Yang bertanya aja. Ya. Baik Pak, selamat pagi. Jadi perkenalkan saya Dian 2095. Jadi kronologinya itu pas saya udah mau submit Pak, kan karena udah finish habis waktunya saya submit. Pas sudah submit itu saya lihat kan nilainya nggak sesuai sama kemauan saya gitu, prediksi saya. Terus lihat-lihat ternyata ke bawah ada sekitar 4 soal Pak, 4 soal yang kosong, nggak masuk jawabannya. Padahal waktu saya mau finish itu saya benar-benar sudah yakin kalau jawaban saya itu sudah full semua kejawab. Gitu Pak. Karena pas saya finish itu saya sempat kirimin juga screenshot-annya ke koordinator, sinyalnya itu hilang Pak, kayak load gitu dia. Ya, oke. Nanti kendalanya itu bisa di WA ke saya ya, sama bukti screenshot yang adik punya. Nanti saya teruskan ke koordinator praktikumnya ini ya, karena yang mereload, yang mengsubmit semuanya itu beliau ya, Bu Coknya ya. Jadi saya di sini adalah tim teachingnya. Jadi yang bisa untuk masuk seperti misalnya untuk memperbaiki, mengedit dan sebagainya itu ibunya ya. Nanti tapi saya pastikan yang terbaik adalah yang kita inginkan bersama ya. Jangan sampai ada hal-hal yang misalnya karena teknis menyebabkan kehilangan dari hak dari adik-adik ya, seperti itu. Nanti coba ya di WA ke saya langsung pribadi, nanti saya akan teruskan langsung ke ibunya ya. Ya, sama seperti yang kelompok hari Jumat, di mana yang keluar hanya 2 soal saja gitu ya. Nah, yang seperti itu juga saya susah ya, kalau misalnya saya yang sendiri mengenroll juga susah, nggak bisa ya, karena harus beliau yang
yang punya apa namanya seperti kuncinya lah ya, kuncinya untuk membuka itu supaya di bagaimanakah lah saya kurang tahu, di refresh ulang atau bagaimana ya, nanti saya pribadi akan bantu untuk meneruskan masalahnya ini kepada ibunya. Jadi langsunglah misalnya ada jawabannya kita kasih tahu ke adik ya. Nah, selain adik Dian, kira-kira ada lagi nggak yang masalah? Apa sudah semua? Beres? Udah ya? Oke. Baik. Kalau begitu ya boleh di off cam-nya kalau udah selesai. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Supaya nanti tidak mengganggu ini ya, apa namanya, loading ya istilahnya ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan dulu presentasi dari kelompoknya Putu yang sudah saya apa namanya chat di chat message-nya di sini, Putu Amevi ya. Jangan lupa untuk mengisi link absen juga ya, sudah saya chat di chat message-nya ini. Atau mungkin ketenggelam ya link absennya. Oke, coba saya kopikan lagi supaya adik-adik bisa mengisi link absennya. Nah, untuk butuh Amevi dan kelompoknya, mohon on-kan kameranya dulu. Ya, sambil menunggu untuk Amevi dan kelompoknya untuk mempersiapkan presentasinya di sini, nanti saya akan memberikan bayangan bahwa kita nanti akan mendengarkan presentasi dari kelompoknya Putu Amevi. Nah, kemudian bagi yang lain diharapkan keaktifannya untuk mendengarkan terlebih dahulu apa yang dipresentasikan. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan kepada kelompoknya. Nanti saya akan buka sesi dari tanya jawabnya itu. Mungkin 1 atau 2 sesi ya. Nanti kita lihat waktunya ya supaya enggak terlalu mepet di adik-adik yang di jam 12 ya kata yang kuliah ya. Nanti sebelum jam 12 kita sudah selesai ya. Setelah itu nanti kita akan melihat secara langsung cara pengerjaan dari metode mikromeritik dengan menggunakan meritic shape shaker ya. Ya, setelah itu adik-adik akan diberikan tugas secara per kelompok. Nah, tugasnya ini bisa dilihat di oasenya ya. Jadi di situ kita berikan hasil dari praktikum hari ini. Nah, tugas adik-adik secara kelompok itu adalah mengevaluasi dari hasil yang kita berikan di oasenya itu. Ya, apa yang adik evaluasi? Yang di sana dibahas secara terperinci ya. Apa yang bisa adik ketahui dari hasil praktikumnya itu. Misalnya dengan melihat datanya itu, adik mengetahui distribusi ukuran partikelnya 1. Terus dengan datanya itu, adik mengetahui bahwa partikel yang kita punyai, yang adik-adik punyai adalah merupakan partikel dengan bentuknya atau distribusinya atau bisa dikatakan memiliki suatu bentuk yang partikel kasar atau juga partikel yang sangat halus ya, atau partikel yang halus ya, sangat halus, kasar, mungkin seperti itu ya. Nah, hal itu atau parameternya itu bisa nanti adik-adik lihat di buku Opendial ya, ataupun di buku-buku teknologi farmasi, misalnya di buku Martin atau di buku-buku di Farmakope ya, terserah nanti. Yang penting adik mengetahui bahwa acuan parameter yang adik gunakan adalah
buku-buku atau literatur yang sesuai dengan dasar dari farmasi fisika ini ya. Jadi jangan sampai menggunakan literatur yang dalam tanda kutip itu kebenarannya itu masih diragukan ya, karena kan kita ingin mengetahui bentuk serbuknya kita atau ukuran partikelnya kita itu yang secara umum sudah diterima ya oleh baik itu di industri maupun secara laboratorium. Jadi, itu ya. Jadi pilih ya literatur yang dalam artian itu literatur yang dalam konteks digunakan di dunia farmasi. Ya, jadi karena kan banyak literatur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi intinya dia harus bisa melihat literatur itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya adalah kalau misalnya tidak yakin dengan literaturnya itu, ambillah literatur yang kompendial saja, misalnya dari Farmakope Indonesia ataupun dari farmakope luar maupun dari textbook seperti itu ya. Apakah kelompoknya Putu Amevi sudah siap ini? Halo? Halo Pak, sudah Pak. Ya. Oke, silakan di on cam kelompoknya dan silakan untuk presentasi dengan men-share ya, di share PPT-nya. Oke, silakan, waktu saya berikan. Mohon maaf, ini suaranya belum masuk, mungkin coba bisa dicek. Mungkin masih di mute atau coba diulang. Belum juga ini, belum kedengeran. Coba di unmute dulu. Baik, selamat pagi. Sudah. Oke, ya. Sudah terdengar ya Pak. Baik, selamat pagi teman-teman Ya, dan sudah. Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 10 Praktikum Farma Fisika. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi penentuan ukuran partikel. Mungkin bisa dimulai dari teman saya, Amevi. Dipersilakan. Baik Pak, mohon maaf, sepertinya Amevi sedang ada kendala. Mungkin saya ambil alih terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10, di sini ya, golongan C. Kami beranggotakan 8 orang, yaitu ada Amevi, yaitu NIM 67, kemudian ada Miranda, NIM 70, Angelina, NIM 71, Dinda, NIM 72, Narendra, NIM 74, Devi, NIM saya sendiri, NIM 75, Citra Mas, NIM 76, dan ada Surya Cipta, NIM 77. Pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Mungkin untuk Miranda, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai latar belakang.
dalam bidang kefarmasian akan berkecimpung dalam dunia pengobatan. Farmasi merupakan salah satu dari berbagai macam bidang profesional kesehatan yang berkombinasi ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Mempunyai peran dan tanggung jawab dalam memastikan keefektivitasan dan keamanan penggunaan obat. Secara klinik, ukuran-ukuran partikel suatu obat dapat mempengaruhi pelepasannya dalam tubuh. Ukuran partikel bahan obat mempunyai peranan penting sebagai penentu sifat-sifat baik itu fisika dan kimia serta farmakologi bahan obat yang bersangkutan dalam tubuh. Hal ini berhubungan dengan derajat kehalusannya. Semakin cepat diabsorpsi, semakin cepat pula respon farmakologisnya. Ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antarmuka, yang mana sangat mempengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek termodinamika, kimia, misalnya dari aspek kelarutan atau ionisasi, dan farmakologi dari suatu obat, misalnya efek kerjanya. Misalnya dalam pembuatan tablet atau kapsul, dalam pengontrolan ukuran partikel penting dilakukan untuk menentukan sifat alir yang tepat dari granulat dan serbuk. Dalam pembuatan tablet dan kapsul sangat penting mengetahui sifat aslinya, sehingga dengan mengetahui ukuran partikel dari suatu sediaan padat, maka akan mengetahui sifat aslinya, efek farmakologisnya, dan dapat menyusun formulasi yang baik. Ukuran partikel dan bahan obat bergantung pada keberhasilan formulasi dari suspensi, emulsi, dan tablet, dipandang dari segi stabilitas fisika maupun segi respon biologisnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya, minta maaf saya masuk dua device dikarenakan laptop saya tidak bisa on mic. Saya lanjutkan. Yang pertama, latar belakang. Dengan demikian, diperlukan ilmu yang mempelajari tentang ukuran partikel itu sendiri. Ilmu tersebut dinamakan mikromeritik, yaitu adapun beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode mikroskopis optik, metode ayakan, metode sedimentasi atau pengendapan. Metode yang akan digunakan dalam partikum ini adalah metode ayakan, dengan menggunakan beberapa saringan berukuran berbeda. Oleh karena itu, partikum ini sangat penting bagi mahasiswa farmasi untuk dapat memahami cara untuk menentukan ukuran partikel suatu bahan sediaan obat. Di sini ada pun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara menentukan ukuran partikel dengan menggunakan metode ayakan. Yang kedua, bagaimana cara menentukan distribusi ukuran partikel sekaligus menentukan ukuran rata-rata partikel sampel yang digunakan. Dari partikum kali ini, yaitu partikan mampu mengetahui dan memahami cara penentuan ukuran partikel dengan metode ayakan. Partikan mampu menentukan distribusi partikel dan ukuran rata-rata partikel sampel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, mungkin Dinda bisa dilanjutkan presentasinya. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Mikromeritik merupakan ilmu dan teknologi tentang ukuran partikel, di mana ilmu mikromeritik ini sangat memegang peran penting dalam farmasi karena berhubungan dengan proses formulasi, pembuatan, dan kestabilan sediaan farmasi.
Mikromeritika adalah nama yang diberikan oleh Dalla Valle untuk ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan partikel kecil, di mana partikel adalah fase yang terdispersi dan dapat berada dalam wujud padatan seperti serbuk atau bedak atau suspensi berupa cairan seperti pada emulsi atau aerosol atau dapat berupa gas yang seperti tampak pada busa. Perkiraan tentang ukuran partikel dalam dispersi farmaseutis terdapat dalam tabel 1. Satuan ukuran partikel yang lazim dalam mikromeriti adalah mikrometer, nanometer atau sebelumnya yang disebut mikron, yaitu dengan 10 sampai 6 meter, 10 sampai 6 cm atau 10 mm, mikrometer. Selanjutnya, terdapat beberapa metode untuk menentukan ukuran partikel, di antaranya yang pertama yaitu mikroskopik, di mana mikroskopik ini digunakan untuk mengukur partikel. Yang kedua yaitu pengayakan, di mana pengayakan ini adalah proses pemisahan secara mekanika berdasarkan ukuran partikelnya. Yang ketiga yaitu sedimentasi atau pengendapan, di mana digunakan untuk mengukur diameter partikel. Yang terakhir yaitu pengukuran volume partikel, di mana pengukuran volume partikel ini dilakukan dengan Coulter counter. Nah, pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan metode ayakan, di mana metode ayakan merupakan metode yang sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan atau mesh tertentu dan telah dikalibrasi. Metode ayakan ini hanya bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, next speak. Halo, apakah suara terdengar? Silakan. Halo, terdengar. Baik. Baik, saya akan melanjutkannya. Untuk metode ayakan, pada metode ayakan tersebut, sampel diayak melalui sebuah susunan. Ayakan yang menurut ukuran mesh yang disusun ke atas. Ayakan dengan nomor mesh kecil memiliki lubang ayakan yang besar. Berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Selanjutnya adalah bahan yang akan diayak diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh kecil. Partikel yang ukurannya lebih kecil dari lebar jala akan berjatuhan melewatinya. Partikel yang tinggal pada ayakan atau over the size membentuk bahan kasar. Ayakan dapat dibuat dari kawat dengan ukuran lubang tertentu, yang dimana lubangnya dinyatakan dalam ukuran inci untuk mendapatkan analisis yang lebih rinci. Pada cara ini, ayakan disusun bertingkat, dimulai dari ayakan yang paling kasar. Diletakkan paling atas pada mesin penggerak, dilanjutkan sampai pada ayakan paling halus. Yang diletakkan paling bawah, suatu sampel ditimbang dan ditaruh di atas ayakan dan digerakkan dengan mesin penggerak. Sisa dari sampel tersebut yang tertinggal pada setiap ayakan diambil untuk kemudian ditimbang. Terima kasih. Saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rumus. Jadi, dalam pengukuran diameter partikel sampel dapat digunakan rumus yang dapat dilihat di sama dengan N dikali D per N, di mana keterangannya ada yaitu diameter panjang rata-rata, N-nya persen berat tertahan, dan D-nya diameter lubang ayakan. Berikut ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengayakan. Yang pertama yaitu waktu atau lama pengayakan, 2 massa sampel, dan ketiga intensitas getaran. Adapun keunggulan, yang pertama sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Yang kedua, tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Yang ketiga, dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Yang keempat, lebih mudah diamati. Kerugiannya, yang pertama, tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti seperti pada metode mikroskopi. Kedua, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok berdasarkan keseragaman. Yang ketiga, tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mesh ayakan. Yang keempat, adanya agregasi karena adanya getaran
sehingga memengaruhi validasi data. Yang kelima, tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk pemberian bahan, yang pertama itu ada talc atau talkum. Talc adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung sedikit aluminium silikat, berupa serbuk hablur sangat halus, putih atau putih labu, berkilat, mudah melekat pada kulit, dan bebas dari butiran. Sifat kelarutannya adalah tidak larut dalam hampir semua pelarut. Talc harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan memiliki khasiat sebagai zat tambahan. Yang kedua ada amilum atau pati jagung. Pati jagung adalah pati yang diperoleh dari biji imais L, pemilihnya poached, berupa serbuk sangat halus, putih, praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Baik, pemberian bahan yang ketiga ada asam stearat. Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh dari lemak. Sebagian besar terdiri dari asam oktadenoat 18H32 dan asam noat C632. Dengan dalam dalam 3 bagian ether P. Asam stearat harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan memiliki khasiat tambahan. Mohon maaf, apa suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Bisa di next, Dev. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada timbangan analitik, kemudian ada ayakan dengan nomor mesh yang berbeda, dan kuas untuk membersihkan ayakan. Next. Bahan yang digunakan adalah yang pertama ada talkum, kemudian ada amilum jagung, dan asam stearat. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian ditimbang bahan masing-masing sebanyak 50 gram, kemudian setiap ayakan lebih dahulu dibersihkan dengan kuas untuk memastikan keringnya pengayak maupun tidak terdapatnya partikel tertinggal lagi yang dapat menghalangi proses pengayakan. Kemudian ayakan disusun bertingkat, dimulai dari ayakan yang paling besar diletakkan paling atas, dilanjutkan sampai pada ayakan paling kecil yang diletakkan paling bawah. Kemudian bahan yang telah ditimbang 50 gram ditempatkan pada pengayak nomor mesh terbesar, mesin dijalankan dengan kecepatan 5 rpm dan diset waktu pengayakan selama 10 menit, kemudian dihentikan. Fraksi serbuk yang tertinggal pada masing-masing pengayak dengan nomor mesh berbeda ditimbang menggunakan timbangan analitik. Dicatat data yang diperoleh dan dihitung nilai persentase tertahan serta ukuran diameter partikel rata-rata. Selanjutnya dilakukan urutan kerja seperti di atas dengan sampel lain sebanyak 50 gram. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Kembali ke moderator dulu. Tadi kelompoknya. Oh iya, baik Pak. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 10 golongan C. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di sesi berikutnya. Terima kasih. Ya itu ya tadi presentasi dari kelompoknya. Kita bisa ketahui apa maksud dari praktikum hari ini, apa tujuan dari praktikum hari ini, dan apa itu alat yang digunakan pada praktikum hari ini ya. Itu tadi ya. Oke, nanti misalnya ada yang pertanyaan,
silakan dicatat dulu. Saya kasih 3 penanya dulu. Nanti kalau misalnya dari kelompok kelompok yang presentasi ini kira-kira jawabannya harus saya tambahkan. Nanti saya akan tambahkan ya. Jadi Maaf Pak, putus-putus. Maaf Pak, suaranya putus-putus. ya ini kayaknya gangguan ini ya. Gimana, udah jelas belum suaranya? Sekarang sudah Pak. Sudah Pak. Inilah ya keterbatasan kita ya, praktikum online nih ya. Tapi jangan khawatir karena sudah keluar surat untuk persiapan kita tatap muka ya. Jadi supaya lebih menguasai lagi adik-adik terhadap alat, terhadap materi, dan juga kemampuan untuk memahami setiap bahan ya yang ada di farmasi. Oke, silakan kalau yang mau bertanya di on cam. Nanti saya catat NIM-nya. Disebutkan NIM dulu, kemudian pertanyaannya. Permisi Pak, permisi Devi NIM 51 izin bertanya. NIM 51 ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan NIM 51 dulu ya. Ya, silakan. Baik Pak, mungkin kelompok ini bisa minta tolong share screen di bagian faktor yang mempengaruhi proses pengayakan tadi. Oke. Baik, terima kasih. Di situ kan sudah ada waktu atau lamanya pengayakan. Nah, di sini saya sudah mengerti apa pengaruhnya. Kemudian mengenai masa sampel juga saya sudah mengerti apa pengaruhnya. Tapi di bagian intensitas getaran itu mungkin bisa dijelaskan gitu bagaimana pengaruh si intensitas getaran ini terhadap pengayakan atau hasil dari pengayakan kita nanti. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah dicatat. Pertanyaan dari NIM 51 tentang faktor pengayakan bagian dari intensitas getaran. Itu pengaruhnya nanti kemana ya intensitas getaran? Kalau nggak digetarkan bisa nggak ya? Kenapa harus ada faktor intensitas getaran ya? Berarti kan faktor ini penting ya. Karena itu merupakan salah satu syarat ya. Jadi kan di antara 3 itu. Oke, silakan NIM yang bertanya selanjutnya. Silakan on cam. Ada yang bertanya lagi? Atau dijawab dulu dah, ini faktor pengayakannya ini. Silakan yang menjawab disebutkan NIM-nya juga ya. Bisa enggak? Ayo silakan kelompoknya.
Baik Pak, saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Yayan Asri NIM 51. Ya. Izin juga buat teman-teman kelompok 10. Menurut saya tadi kan pertanyaannya mengenai di bagian intensitas getaran, gimana sih maksudnya terhadap pengayakan gitu. Kalau menurut saya dan sepengertian saya, intensitas getaran ini sama dengan amplitudo. Tadi saya sempat menonton video yang ada di UASE itu amplitudo itu berpengaruh juga terhadap hasil dari pengayakan, karena nanti kan diayak itu dari nomor ayakan paling atas kemudian hingga dia ke susunan paling bawah, kemudian nanti semakin kita besar semakin besar kita menentukan getaran amplitudonya itu, maka bahan granulnya semakin kecil, karena di sini kan juga praktikumnya kita menentukan ukuran partikel itu sendiri, gitu sih Kak. Gitu sih Pak. Mungkin jadinya berpengaruh ke hasil dari granulnya itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Mohon izin menambahkan Pak dan Yayan. Jadi sesuai literatur yang sudah kami cari kemarin, intensitas getaran ini, jadi semakin tinggi intensitas getarannya, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang nanti akan menyebabkan partikel tersebut terkikis, sehingga nanti ukuran ayakan yang diinginkan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ukuran yang akan diayak gitu. Mohon maaf apabila salah. Terima kasih. Oke, ya tadi. Kira-kira ada lagi enggak dari kelompok yang presentasi? Enggak, saya tambahkan ini. Saya izin bertanya, Pak. Oke. Siap, izin bertanya ya. Ya. Bolehlah kita tampung dia sebelum ya. Dilanjutkan jadi. Silakan, NIM 62 ya. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Tresia, NIM 62. Saya ingin bertanya kepada kelompok presentasi terkait rumus yang ada di atas ini, yang DLM itu. Nah, itu kan ada N sama dengan persen berat tertahan. Pertanyaan saya, itu persen berat tertahan dari sampel yang ada pada seluruh ayakan dengan nomor mesh yang berbeda atau pada satu ayakan aja. Dan itu juga diameter lubang ayakan. Nah, itu diameter lubang ayakan pada satu mesh, satu ayakan aja, satu nomor ayakan aja, atau pada seluruh nomor ayakan. Gitu. Bisa dimengerti pertanyaan saya? Oke, terima kasih NIM 62 menanyakan tentang rumusnya. Ini tentang hasilnya ya. Ya. Permisi Pak, sekalian mungkin saya izin menambahkan pertanyaan tadi terkait juga dengan pertanyaannya Tresia Pak, apakah boleh? Ya, silakan. Jadi saya masih belum kurang paham mengenai perbedaan antara N di atas dengan N yang di bawah Pak, antara N pembilang sama N penyebut di bagian rumus. Jadi kalau misalnya itu sama-sama N mungkin bisa dicoret tapi tidak mungkin sama gitu artinya. Jadi maksudnya perbedaan antara N pembilang dan N penyebut itu apa, seperti itu. Terima kasih. Ya. Nanyain rumusnya ke saya berarti ini ya. Sebelumnya kita akan jawab dulu yang tadi ya tentang faktor pengayakan. Saya luruskan tentang intensitas getaran ya. Nah, intensitas getaran kalau di praktikum kali ini kan sudah ditentukan ya amplitudenya berapa untuk menggetarkan serbuk-serbuknya itu ya. Nah, tujuannya di sini adalah kan di antara serbuknya itu kalian timbang masing-masing, kemudian kalian gabungkan ya antara serbuknya itu ya. Nah, dengan menggabungkan itu tentu saja nanti akan ada gaya kohesi dan gaya adhesi ya di antara serbuknya itu kan. Kalau kalian gabungkan satu serbuk, serbuknya itu akan ada saling mengikatnya jadinya kan. Nah, dia bisa terlepas salah satunya itu adalah dengan adanya mekanikal ya. Dikasih benturan fisik dia. Nah, tapi perlu diingat benturan fisiknya nih. Nah, kalau terlalu keras benturan fisiknya,
Nah, tentu saja dia akan membuat perubahan bentuk dari partikelnya. Nah, kalau terjadi perubahan bentuk partikelnya, dalam artian partikelnya ini pecah seperti itu, tentu saja akan menyebabkan bias dari pengukuran, karena kan bentuknya dari partikel itu bisa menjadi tidak kelihatan sebenarnya dia ini adalah ukuran yang serbuk halus atau serbuk kasar ya, karena kan terlalu keras goncangannya. Nah, kalau pertanyaannya seberapa besar jadinya Pak goncangannya ini? Nah, itu kita harus pertama kita tahu kan bahan-bahan yang akan kita gunakan kali ini ada talkum, ada MyStarch atau lagi satu asam stearat kan. Intinya adalah adik-adik harus lihat dulu nih, ya kan? Lihat di kompendial talkum. Talkum itu ukuran partikelnya berapa? Pasti sudah ada di sana kan? Pasti sudah ada. Nggak mungkin dirilis suatu talkum dan digunakan di banyak produk industri tanpa mengetahui ukuran partikelnya itu. Nah, nanti saya akan kasih tahu kalau misalnya suatu amilum yang adik modifikasi yang tidak diketahui berapa ukuran partikel berapa jadi intensitas getarannya nanti ya. Yang sudah diketahui dulu. Nah, yang sudah diketahui ini tentu saja dia punya ukuran-ukuran sendiri kan, seperti talkum, seperti MyStarch, dan seperti asam stearat tadi. Jadi gampangnya seperti ini, kalau praktikum itu adalah pembuktian kebalikan dari ukuran yang sudah ada itu. Nah, jadi serbuk halus tentu saja ada di talkum ini ya. Serbuk sangat halus tentu saja ada di talkum, tapi dia dalam artian tunggal ya kan, belum tercampur dengan serbuk-serbuk yang lain, dengan partikel-partikel yang lain kan. Nah, kemudian kalau kita sudah campur dengan partikel-partikel yang lain, nah disitulah kita tentukan berapa jadinya intensitas getarannya ya kan. Nah, intensitas getarannya ini dari kebanyakan literatur itu sudah diketahui untuk bahan-bahan yang memang sudah dirilis oleh kompendial ataupun oleh buku-buku farmasi yang lain. Jadi seberapa besar getarannya itu dia sudah mengalami sudah diuji ulang atau apa namanya, saya lupa namanya. Artinya tidak lagi kita mencari-cari berapa besar getarannya itu. Kalau misalnya terlalu besar dia akan pecah. Nah, ini tidak diuji ulang, melainkan Pak pecahnya tahunya dari mana Pak? Ya kita gunakan mikroskop, ya kan? Kita gunakan mikroskop, kita lihat bentuk partikel awalnya seperti itu. Kalau diguncang secara keras dengan amplitude sekian, apakah pecah apa enggak? Nah, kalau misalnya pecah, kurangi amplitudenya, kan begitu, ya kan? Jadi kita ingin hanya untuk mengetahui ukuran partikel dari formulanya itu, ya kan? Formula dari gabungan amilumnya itu, amilum jagung dan talep dan itu berapa kombinasi dari ukurannya itu. Gitu. Itu sudah ketahui ukurannya itu. Nah, kemudian persen berat Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. kata
Sebentar ya, saya rubah dulu. Tunggu ya teman-teman, aku nanya Bapak ya. Oke. Halo, sudah kedengaran suaranya? Sudah, Pak. Oke, ya. Baik, kembali lagi ya ke awal tadi tentang intensitas getaran itu. Supaya lebih mengerti lagi, sambil nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kita lihat dulu videonya ya sebelum Webex-nya ini error lagi nih. Saya nggak tahu nih errornya di mana ini. Oke, kita lihat video dulu ya. Ini saya share video cara praktikum hari ini. Silakan disimak dulu ya.
Mohon maaf Pak, apakah memang tidak bersuara? Begitu tadi ya cara praktikumnya, sudah diamati? Sudah ya? Mohon maaf Pak, apakah memang tidak berisi suara ya Pak video? Ya, memang tidak berisi suara itu. Oh baik Pak, terima kasih. Iya Pak, Ya. sudah. Ini saya off cam aja ya, biar lebih lancar. Ini saya off cam ternyata lebih lancar dia loh. Mungkin nggak tahu juga ini ya, loadingnya yang lama. Oke, jadi sambil tadi saya menjawab pertanyaannya itu, ya coba share screen bisa nggak tentang rumusnya tadi dia? Mudah-mudahan nggak error lagi nih. Bisa nggak kelompoknya tadi di share screen? Nah ini ya pengukuran apa namanya, cara pengukuran partikelnya nih ya. Gampangnya gini aja caranya, kalau misalnya ini di mesh yang paling atas. Nah, tahu kan arti mesh itu kan? Jadi setiap 1 inci, misalnya mesh 20, artinya setiap 1 inci terdapat 20 lubang. Ke bawahnya lagi mesh 60, artinya setiap 1 inci terdapat 60 lubang. Jadi semakin ke bawah, artinya lubangnya itu semakin banyak di 1 inci. Apa ya akibatnya jadinya? Ya semakin kan jadinya. Semakin kecil-kecil jadinya sebuahnya yang didapat di paling bawah. Gitu logikanya loh, Dik. Ya, logikanya seperti itu loh. Tidak mungkin apa sebuah yang paling besar kita dapatkan di bawah, nggak mungkin ya kan. Itu. Jadi mesh yang paling banyak lubangnya itu paling bawah, berarti dia menyaring yang fines ya. Fines itu sangat halus ya. Itu pasti talaknya pasti yang akan tersaring di bawahnya itu ya. Nah, jadi kalau mau ngukur berapa persentasenya, gampangnya gini aja. Kalau yang ini kan karena kita sudah tahu diameter dari mesh-nya itu, ya kan, ukuran mesh-nya itu kan kita sudah tahu di sana. Di setiap mesh-nya itu kan ada ukuran-ukurannya ya kan. Itu kan udah ada ukurannya berarti. Jadi gunakan aja rumus di mana misalnya mesh di 20 kita dapat 9,96 gram atau 9,86 gram misalnya ya. Itu ditimbangnya itu secara seksama ya. Artinya kita lihat ketelitian dari alat timbangnya itu. Ya, alat timbangnya itu ketelitiannya berapa? 0,01 kah atau 0,001. Nah, di cara praktikumnya itu kan ditimbang 100 gram misalnya kan. Bisa nggak pas 100 gram adik nimbang? Ya kan nggak bisa kayaknya kan. Pasti 100 mungkin lebih, 100,001 atau 100, atau
98 atau 99,96 atau 99,97%, 99 gram gitu ya. Nah, itu kan kita timbang, kemudian kita masukkan di atas ya, di mesh yang paling atas, kemudian dijalankan alatnya. Nah, yang tertinggal kemudian ini ya dikasihkan intensitas getaran, dengan dikasihkan menitnya. Nah, kemudian setelah alatnya mati, kita lihat di sana ada partikel-partikel yang tertinggal, ya kan? Nah, dari partikel-partikel yang tertinggalnya itu kita masukkan seperti tadi ya, kita taruh dia di kertas perkamennya itu, kertas timbangnya itu ya. Kertas timbangnya itu dimana bisa juga caranya adalah gini ya, kita timbang dulu meshnya itu dalam kondisi kosong di awal, ya kan? Nah, kemudian setelah berisi serbuk, ditimbang lagi meshnya itu, sehingga kehilangan daripada saat penimbangan partikel-partikel serbuknya itu bisa diminimalisir, karena kan kita tidak memindahkan ya, jadi bisa cara itu, ataupun bisa juga cara yang seperti di praktikumnya itu dipindahkan ya ke kertas perkamennya itu, kertas timbangnya itu dengan menggunakan kuas tadi itu ya. Nah, tapi usahakan pada saat memindahkannya itu semaksimal mungkin ya, jangan sampai ada yang kurang di sana, gitu ya kan. Nah, atau di sana kita untuk yang diperbolehkan dari tertinggalnya serbuknya itu kalau nggak salah berapa persen biasa lupa itu, jadi sangat kecil sekali, jadi harus diambil semua dari serbuknya itu yang ada di meshnya itu. Emang agak susah nih di ya, harus kita ke lab ini, kita langsung alatnya seperti itu, kemudian kita jelaskan di sana, adik tahu, adik pegang alatnya itu baru enak ya. Tapi tenang aja, ini sudah diwacanakan akan praktikum secara offline ya, ada tatap muka nanti ya. Tapi belum kita ketahui bagaimana caranya ya, karena ada pembatasan jumlah dari mahasiswa yang masuk ke lab juga ya. Nah, untuk rumusnya ini caranya seperti itu jadinya. Jadi ditimbang di tiap-tiap meshnya itu, misalnya mesh atas dapatnya tadi 9 gram, 9,998 gram, dibagi dengan bobot total. Bobot totalnya ini ya dihasilkan dari bobot total yang ada di meshnya itu. Nah, ditambahin loh, setiap bobot yang tertinggal di meshnya itu ditambahin walaupun kita tahu bobot total itu bobot penimbangan awal 100 itu misalnya kan, apakah itu yang dipakai? Enggak kan, makanya kita pakai adalah yang bobot yang total yang tertahan itu, ya kan, bobot total itu. Nah, maksudnya N paling bawahnya ini yang tadi ditanyakan sama teman-teman yang presentasi ya, klub bobot total setelah alatnya running ya, setelah alat kita di running, bobot totalnya seperti itu ya. Totalnya ya misalnya dari 100 gram menjadi 99,77. Nah, yang dipakai adalah yang ini, 99,77. Berarti 9,9 dibagi dengan 9,77 dikali 100%. Misalnya didapat berapa? 9,95%. Nah, itulah seperti itu ya jadinya. Itu yang dimaksud dengan diameter rata-rata ya, dibagi dengan bobot total dari serbuknya itu dikali 100%. Nanti digambar grafik ya, gambar grafik, kemudian kita lihat di sana distribusi ukuran partikelnya. Apakah terdistribusi normal ataukah distribusinya dalam artian dia mengelompok di salah satunya saja gitu kan. Nah, itu juga bisa kita pakai untuk ya nanti. Misalnya terlalu banyak kelompok di salah satunya saja, dalam artian itu kemungkinan penyebabnya banyak ya, bisa jadi daya desikohesinya kuat di sana. Seperti itu ya, jadi kemungkinan juga akibat lembab. Nah, jadi kurang alatnya itu kurang kering ya.
Tadi kalau misalnya adik-adik mau pakai alatnya itu harusnya dikeringkan dulu, di-open dulu ya, benar-benar kering alatnya itu ya. Mungkin ada salah satu kurang di sana sehingga kan kenapa harus terlalu banyak di satu mes misalnya. Atau memang hal itu memang bisa saja terjadi, tapi ini untuk seperti yang saya bilang amilum-amilum yang termodifikasi karena kan kita tidak tahu ukuran dari benar-benar kita tidak tahu ukuran dari partikelnya sendiri karena amilumnya sudah termodifikasi. Artinya begini, yang tadi amilum jagungnya itu, maestartnya itu kita modifikasi, kita lakukan gelatinasi, misalnya dipanaskan, itu kalau adik pernah membuat ini ya, membuat jajan dipanaskan sampai dia mengembang, nah, kemudian kita keringkan, kemudian kita serbuk ya, kita ayak terus, nah kita pengen tahu dia ukuran partikelnya berapa ya, bisa digunakan caranya ini ya, dengan menggunakan magnetic shaker-nya ini. Nah, namanya juga alatnya shaker ya, dikocok berarti ada intensitas getaran di sana ya. Nah, itu untuk membantu juga gaya gravitasi ya, karena kalau tidak dikocok itu apa namanya? Karena serbuknya itu tidak mampu mengalir dia ya. Nah, makanya kalau misalnya kita membuat suatu tablet, tidak mungkin yang kita buat itu adalah serbuk. Pasti dia bentuknya granul dan kemudian granul ini mempunyai ukuran atau dispers yang homogen, dispers yang terdistribusi merata homogen dalam artian tidak mengelompok di salah satu mes dia ya. Nah, yang itu yang kita butuhkan untuk pembuatan tablet ya. Nah, seperti itu. Ini untuk pertanyaan yang tentang ukuran dan tentang intensitas tadi ya. Kalau intensitasnya untuk yang amilum termodifikasi kan tidak diketahui ya, makanya kita lakukan yang namanya seperti tadi ya, apa namanya, dicoba dengan berbagai rentang intensitas getaran. Ya, dicoba berbagai rentang intensitas getaran, di mana parameternya itu adalah melepaskan gaya tarik adesi kohesi, tapi tanpa memecahkan partikel, jadi tanpa bentuk dari partikelnya itu pecah seperti itu ya. Kalau sampai bentuk partikelnya itu pecah, nah nanti yang kita dapatkan berbeda-beda. Maksudnya begini, coba adik-adik punya saringan nih ya, saringan. Nah, misalnya kita taruh serbuk di atasnya. Nah, kemudian goyang-goyangkan. Goyang-goyangkan, nah nanti kan ada tinggal di atasnya itu ya. Coba yang tinggal di atasnya itu adik tumbuk dia, langsung adik tekan sampai bawah, lolos nggak dia? Lolos pasti kan. Tapi kita nggak dapat ukuran berapa yang di atasnya itu karena semuanya lolos. Seperti itu gininya ya logikanya ya. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi ya udah kan kita bias jadinya berapa ukuran sebenarnya kok semua jadinya lolos. Seperti itu. Oke, itu dari 2 pertanyaan sudah. Kira-kira ada pertanyaan lagi enggak? Atau coba adik-adik buka Oase-nya ya. Di sana ada hasil uji evaluasi. Coba silakan dibuka masing-masing. Oase-nya di situ ada hasil uji evaluasi untuk praktikum hari ini.
Ini saya sambil buka juga ya, nanti saya tampilkan contohnya ya, tugasnya dari pradikum hari ini. Sebentar, ini kenapa deh ini ya? Nah, sudah ada yang buka belum gini awasnya? Nanti akan seperti ini ya, tugasnya ini contoh ini ya. Contoh yang saya buka di kelas lain ya. Ini nanti akan seperti ini, dan kita mendapatkan hasil dari pengujian 100 gram serbuk amilum jagung ya, seperti ini ya. Nah, serbuk amilum jagung didapatkan seperti ini. Tentu saja ini adalah serbuk amilum jagung yang sudah sudah dicampur ya tadi. Kalau misalnya cuma serbuk amilum jagung toh kan kita tahu dia secara tunggal dia mempunyai ukuran sekian kan, seperti itu ya. Nah, ini kan sudah dicampur dengan amilum serbuk-serbuk yang tadi ya. Nah, ini ya. Tadi misalnya di nomor ayakan 20 kita dapatkan 9,6 gram. Jadi caranya ini ditotal dulu semuanya ya. Serbuk-serbuk yang ditahannya ini ditotal dulu semuanya. Dari nomor ayakan atas sampai nomor ayakan bawah plus alas. Ya, nanti pasti ada alas dan tertinggalnya itu ya. Itu akan mendapatkan bobot total. Ya. Ya, berapa misalnya kita dapat gitu kan bobot totalnya, apakah 100,005 atau 99,88 atau 99,77. Nah, itu akan menjadi pembaginya nanti dari tiap bobot diayakan, ya kan, dikalikan 100%. Nah, itu akan mendapatkan rata-rata ya kan ukuran partikel di setiap ayakan, nomor ayakan.
Berarti kita tidak bisa dong menentukan ukuran partikelnya, Pak. Iya, kita nggak bisa menentukan ukuran partikel si amilumnya itu secara dalam artian tidak rata-rata. Nah, karena kan kita tidak menggunakan yang namanya tadi kan alat yang keduanya itu caranya dengan mikroskop itu. Kalau mikroskop baru kita bisa menentukan ukuran partikelnya itu. Nah, tapi kita bisa ketahui dengan persentase aja, persentase rata-rata di setiap mesh ya. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut ukuran sebenarnya itu ya kita harus cek dia di mikroskop ya, mikroskop elektron. Bisa dengan menggunakan SEM, bisa dengan menggunakan FTIR, bisa dengan menggunakan banyak cara ya, dengan menggunakan apa namanya pengamatan ukuran partikel ya. Itu banyak ya, menggunakan mikroskop elektron juga bisa ya itu ya. Seperti itu dah caranya. Nah, setelah Adik dapatkan persentasenya ini dibuat grafik nanti kan. Nah, itu buatlah grafik distribusi ukuran partikel dari data di atas. Nah, ini bisa dilihat distribusinya bagaimana di setiap nomor ayakannya ini. Apakah terdistribusi normal ataukah mengelompok di salah satu mesh-nya ini, ya kan? Tapi kan kita sudah bisa lihat di sini sebelum dipresentasikan juga udah bisa lihat di ukuran nomor ayakan 60 ini udah kebanyakan ya tertahannya. Nah, dari sini kita bisa lihat juga artinya serbuk amilum yang kita lakukan praktikum hari ini secara keseluruhan berbentuk apa kan itu berbentuk serbuk halus atau serbuk kasar atau yang lainnya. Nah, itu silakan cari nanti di kompendial ya. Seperti itu cara membahasnya. Bahaslah secara terperinci ya. Terperinci dari data-datanya ini. Hitunglah ukuran partikel rata-rata. Nah, ukuran partikel rata-rata seperti tadi ya, kita bisa gunakan tadi ukuran partikel rata-rata rumusnya. Cantumkan hasil analisis pada bagian hasil dan tambah. Oh ya, ini udah ini kan. Ini pada laporan akhir praktikum nanti ya, sesuai dengan asistensi yang sudah disepakati itu ya. Nah, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Dipersilakan ya kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan kira-kira enggak? Kita akan apa namanya? Oke, kita akan tunggu pertanyaan ini sampai mungkin jam 12 kurang 15 lah ya, supaya adik-adik bisa mempersiapkan untuk kuliah selanjutnya ya. 12 kurang 15 kita sudah selesai ya. Kira-kira ada pertanyaan enggak atau sambil diskusi dengan teman kelompoknya? Atau di OASE hasil dari praktikum hari ini sudah seperti ini enggak atau ada yang beda gitu? Kalau dari angka-angkanya kan pasti beda ya, jelas ini kan biar bisa adik-adik diskusi antar kelompoknya itu nggak sama kan gitu ya. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Untuk NIM 91, Pak. Iya silakan. Untuk format jurnal akhirnya apakah sama ya Pak seperti jurnal awal? Format jurnal akhir rasanya di waktu asistensi nggak dikasih tahu deh. Apa ada formatnya yang dikasih contoh di buku panduannya atau pada saat kontrak kuliahnya itu di kontrak kuliahnya. Coba punya buku panduan kan? Nah, coba dicari di sana bagaimana formatnya. Ya, dicari di sana bagaimana formatnya. Tapi kalau di soal tadi sudah jelas ya. Jadi nanti hasilnya itu
adik masukkan dia ke jurnal akhirnya itu, ya di jurnal akhirnya itu. Nah, jadi dari hasilnya itu adik bahas terus di bab pembahasan di jurnal hasilnya akhirnya itu. Dibahaslah terperinci sekali ya, itu malah bisa menambah wawasan adik-adik juga bisa menambah nilai juga. Jadi mulai dari mana? Boleh mulai dari amilum jagungnya sendiri. Jadi adik-adik lihat di kompendial amilum jagung. Kalau kita ketahui dari kompendial memiliki ukuran sekian mikrometer misalnya kan. Nah, talkum bagaimana? Ukuran berapa? Kemudian sifat-sifatnya dia bagaimana? Substrat bagaimana? Sifat-sifatnya dia bagaimana? Dia ukurannya berapa? Nah, bahas seperti itu detail mungkin ya, sedetail mungkin. Nah, kemudian ya cara membahasnya bisa alurnya supaya lebih enak itu bisa kita ambil dari cara kerja ya kan. Kemudian bahas juga mengenai penimbangan dari hasil yang kita dapatkan dari awal kan ditimbang 100 ya kan, kemudian kita total kita dapatkan berapa seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya menentukan bobotnya itu ya kan dari tiap-tiap mes bisa juga caranya seperti itu ya. Yang dari video yang sudah ditayangkan tadi itu bisa menjadi alur juga untuk cara membahas dari hasil praktikum hari ini. Oke, seperti itu ya, anak Agung Istri ya. Itu coba deh dilihat di anu ya, kalau misalnya itu memang nggak ada, coba kalau nggak ke ibunya boleh ke saya ya, WA ya. Nanti saya akan tanya ke ibunya lebih lanjut, karena kan pada saat asistensi itu saya nggak ikut ya. Jadi saya kurang tahu apa sih apa namanya yang disampaikan, apakah sudah disampaikan atau memang apa namanya ada yang tertinggal pada saat penyampaian. Nanti silakan di WA saya, nanti saya akan tanya ke ibunya. Nah, tentu saja kan sama seperti tadi ya, jangan sampai juga apa namanya karena ketinggalan dari penyampaian oleh dosen sehingga menyebabkan kita dirugikan misalnya apa namanya kurang informasi atau hak-hak yang dari adik-adik juga bisa didapatkan seperti itu ya, karena sebenarnya harus dibuat misalnya jurnalnya dengan urutan seperti ini ya, karena kita nggak disampaikan juga tidak tahu jadinya kan bingung jadinya gimana runutannya. Nah seperti itu ya, silakan ada yang lain lagi enggak? Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, Pak, emang harus 100 miligram atau 100 gram aja Pak ditimbang? Boleh nggak 1 kilo misalnya itu Pak, langsung timbang di atas, taruh di mes yang paling atas, langsung kita jalankan alatnya. Apa cuman cara pengerjaannya cuman 100 miligram aja, 100 gram aja gitu. Nah, kira-kira bagaimana itu? Boleh nggak langsung 1 kilo kita taruh di sana? Ya kan toh juga digetarkan nanti kan, boleh nggak Pak? Nah, jadi begini, ya kan? Nah, kan kita mengetahui keterbatasan dari alat, ya kan? Nah, jadi kita timbang mesnya itu berapa mesnya itu beratnya dalam keadaan kosong, ya kan? Dalam keadaan kosong kita akan ketahui berat bobotnya itu. Nah, misalnya bobotnya adalah 500 gram, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pengukuran dari distribusi ukuran partikel, persyaratannya adalah jangan lebih dari bobot kosong dari mesnya itu. Ya kan kalau diisi dengan bobot tablet lagi dengan seukuran dengan seberat bobot kosongnya itu, nah itu kemungkinan nanti pada saat
kita mengukur, nah itu akan menyebabkan apa namanya, tidak tercapainya atau tidak apa namanya, berhasilnya pengukuran secara optimumnya, karena kan persyaratannya seperti itu ya. Jangan sampai lebih dari ukuran bobot kosongnya itu, paling enggak maksimum setengahnya lah, setengah ukuran bobotnya itu gitu ya. Jadi jangan sampai penuh sekali kita goyang ya itu kan. Nah, jadi akan banyak tertumpuk di atas nanti karena kan akan mempengaruhi dari ukuran diameter shaft shakernya itu. Nah, kalau misalnya shaft shakernya itu ukurannya lebih besar lagi, 1 kilo mungkin bisa kan, lebih besar lagi, lebih bisa lagi. Nah, karena kan terbatasnya dari kemampuan daya tampung alatnya itu, jadi jangan sampai kelebihan untuk pengukurannya itu, sehingga ada batasnya ya jadinya 100 gram atau berapa gitu ya. Kemudian misalnya nih di tengah jalan ada pertanyaan, Pak, mati listriknya Pak, alatnya mati jadinya Pak, gitu. Boleh nggak kita goyang manual Pak? Gitu. Kira-kira gimana? Boleh nggak digoyang manual? Nah ini pada saat praktikum misalnya, udah praktikum tatap muka misalnya kan, terus ternyata tiba-tiba jegleng, mati alatnya. Mati listriknya sehingga alatnya juga mati. Mati dia. Gimana caranya? Boleh nggak digoyang manual? Izin menjawab, Pak. Ya silakan. Kalau menurut saya tidak boleh, Pak. Oke, Karena benar. ya karena nanti kan itu kecepatan getarannya itu berbeda dari yang sebelumnya. Nanti akan menyebabkan bias pada hasil percobaan itu, Pak. Jadi hasil penentuan ukurannya itu tidak sesuai gitu. Ya, benar sekali ya. Jadi apa yang kita lakukan ini diusahakan itu sesuai dengan standar prosedur ya. Jadi setiap alat itu ada SOP-nya di sana ya. Setiap alat itu ada cara pemakaiannya di sana ya. Apa yang dilakukan ini dilakukan juga di industri loh. Itu. Makanya kalau alat-alat ya keadaannya misalnya kurang bagus, itu di industri ada yang namanya bagian QA, QC, QS, nah seperti itu. Dia yang akan mengecek dari performa alatnya ini, apakah alat ini berfungsi dengan baik atau tidak, seperti itu. Misalnya kalau dia memang sudah tidak baik, dia akan dikalibrasi ulang, ya kan. Misalnya karena sudah umur, akhirnya mesh-nya itu rontok, seperti itu misalnya kan, sehingga lubangnya lebih besar dari yang sebenarnya, makanya dikalibrasi ulang, seperti itu. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba mati listrik ya tidak boleh kan, tidak boleh dilakukan pengujian, tidak boleh dilakukan pengujian secara manual, digoyang-goyang secara manual. Nah, untuk itulah makanya kita di industri ada namanya replikasi ya kan. Jadi setiap pengujian itu tidak sekali pengujian aja. Jadi direplikasi, misalnya satu pengujian replikasinya 5 kali, minimal 3 kali replikasi. Dan pengujiannya 5 kali replikasi, mati listrik sekali, ya masih ada sisa lagi 4 kali replikasi masih boleh kan. Jadi jangan sampai digoyang-goyang manual karena seperti tadi bilang itu kan sehingga hasilnya beda jadinya, bias jadinya dengan hasil-hasil yang lainnya nanti. Yang ini goyangannya seberapa besarnya kan gitu ya. Getarannya seberapa besarnya. Terus nanti kalau misalnya pengupas pengukuran ya jadi bias gitu ya. Berarti semuanya itu harus terstandarisasi ya. Dia kalau besok ada yang masuk lab, itu semua alat sudah ada SOP-nya. Kalau nggak ada, tanya laborannya, Pak, di mana SOP dari alatnya ini? Pasti ada. Supaya gimana? Supaya kita tidak salah bekerja. Nah, seperti itu ya. Semua juga sudah dikalibrasi termasuk timbangan, semua dikalibrasi. Karena kita tahu kan kalau dalam menimbang bahan-bahan kimia itu, yaitu tidak sama seperti nimbang yang bukan bahan kimia ya kan, nimbang beras atau nimbang apa yang nggak sama ya kan, boleh lebih dikit nggak boleh kan, kalau di kimia kan nggak boleh seperti itu. Nah, itu kan akan mempengaruhi kepada yang lain. Seperti ini juga kan kita menimbang dalam bentuk serbuk seperti ini, kalau misalnya salah nimbang ya sudah ya kan,
hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan, ya kan. Kalau misalnya kita lakukan uji distribusi ukuran partikel, dia terjadi apa namanya kesalahan prosedur, ya udah kita tidak tahu jadinya ukurannya dia berapa. Seperti yang temannya tadi presentasikan bahwa ukuran partikelnya ini dia dari awal proses pembuatan obat, nah dia sudah mempengaruhi sampai ke obat itu siap dipakai untuk konsumen. Maksudnya bagaimana? Ya seperti tadi, temannya bilang kan, misalnya cetak tablet, pengaruh nggak distribusi ukuran partikel? Pengaruh. Pengaruhnya di mana? Ke sifat alir. Misalnya adik nih, ukuran partikelnya homogen, tidak terdistribusi rata, itu kan tidak terdistribusi. Ukurannya satu jenis saja, satu mes saja di ukuran nomor misalnya paling bawah, ya kan, halus saja gitu. Nah, kira-kira mau nggak menjadi suatu tablet, mau nggak mengalir dia? Ya nggak mau dia mengalir. Walaupun digetarkan ya, walaupun digetarkan dengan getaran seberapa besar. Padahal kita tahu alat tabletnya itu, kalau adik tahu di sana ada yang namanya sus, ada yang namanya hopper di sana ya kan, dan juga rotasi ya berputar dengan goyangan yang sudah kita standarisasi seperti itu. Nah kalau kita serbu aja akan ada seperti udara terjebak di sana menyebabkan tertutupnya apa namanya si hopper tadi yang menuju ke tempat cetakannya itu. Walaupun digetarkan ya diketok mungkin diketok sekerasnya sekali baru mungkin bisa ngalir, tapi bagaimana dengan jika pengetokan satu dengan pengetokan yang lainnya itu berbeda kan seperti itu kan jadinya kan nggak jadinya. Jadi kita harus memperkirakan ukuran partikelnya itu yang mampu mengalir. Pak, gimana caranya bisa mengalir dengan baik? Ya bisa kan ada praktikumnya tuh sama Bu Uca, ya kan? Itu tentang mikromeritik juga, yaitu kerapatan dan porositas partikel. Nah, di situ juga bisa diketahui nanti kan, dari berat jenisnya kan, berat jenis mampat, berat jenis yang lain-lain bisa diukur di sana. Nah, di situ. Yang pertama ini kan belajar mengetahui distribusi ukuran partikel dengan saya dulu kan. Jadi kita tahu bahwa masing-masing partikel itu punya ukurannya. Kalau dengan menggunakan ayakan seperti ini hanya mengetahui distribusinya saja. Fungsi untuk mengetahui kita kan udah tahu juga, ya itu pengaruhnya dari awal, dari proses pembuatan sampai ke konsumennya. Kok bisa ke konsumen Pak? Ya iya, kalau misalnya adik cetaknya sudah seperti tadi, apakah bisa mendapatkan tablet yang sama kandungan sifat zat aktifnya? Zat aktifnya misalnya 500 mg paracetamol seperti itu misalnya. Bisa jadi nggak sama di awal dan di akhir karena partikelnya tidak terdistribusi merata. Otomatis dengan konsumennya bagaimana, dengan pasien yang minum bagaimana ya, kadang-kadang dia minum yang jadi lebih besar, kadang-kadang dia kurang jadi zat aktifnya karena kan tidak terdistribusi merata, ya. Oh, itu kan bahaya juga ke konsumennya. Itu gini ya, pentingnya distribusi. Dan juga kalau misalnya di topikal, ya di topikal juga bisa pengaruhnya. Karena kalau kita gunakan ukuran yang mesh yang tidak halus untuk salep, untuk gel, untuk ointment itu misalnya kan, bagaimana kalau dioleskan di kulit? Nah, kan berintil-berintil seperti itu, satu tidak nyaman oleh pasien. Yang kedua, bagaimana dengan absorpsi di kulitnya masuk ke stratum corneum, ke dermis, epidermis. Nah kan, kalau ukuran terlalu besar ya nggak bisa juga. Berarti kan harus dipenuhi juga standar dari ukuran partikelnya itu untuk sediaan-sediaan yang akan kita buat. Ya. Jadi tidak harus misalnya partikel itu harus terdistribusi normal semua ya. Dan tidak juga kan, kita lihat juga ini akan digunakan untuk apa. Kalau misalnya terlalu halus juga untuk suspensi gimana? Ya nggak mau juga nanti terbentuk suspensi yang homogen. Bisa menjadi deflokulasi, flokulasi gitu ya kan. Susah untuk dihomogenkan. Perlu juga ukuran partikel yang khusus di sana. Di sediaan untuk suspensi dan emulsi sana. Itu ya adik-adik ya. Jadi ukuran partikel ini sangat-sangat menentukan untuk
proses awal sampai dengan ke tangan pasien obatnya itu. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan enggak? 5 menit lagi kita selesaikan untuk praktikum hari ini. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang di laporan akhir itu kan ada grafik distribusi ukuran partikel. Ya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kalau distribusinya itu normal atau dia mengumpul di satu titik gitu, Pak? Maksudnya apa acuannya gitu? Bagaimana kita bisa mengatakan itu distribusi normal atau tidak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, ini caranya ya. Jadi kalau pada saat kita membuat grafik, kita buat plotnya ya di sumbu X dan sumbu Y nanti di sana kan. Nah, kita buat titik-titiknya terus ya kan. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Sesuai dengan yang tadi ada pertanyaan itu kan. Nah, kita buat titik-titiknya itu kan. Kalau misalnya ngumpul di satu titik, artinya gimana ya? Kita lihat titiknya itu pasti jomplang ke atas sekali dia. Kalau kita tarik garis, jadi masing-masing titiknya ini nanti di garis ya. Nah, di garis antara mes 20 ke mes 40 garis, mes 40 ke mes 60 garis. Nah, kita lihat di sana. Kalau misalnya dari mes 20 ke mes 40 datar, misalnya tidak terlalu banyak, atau naiknya sedikit, langsung ke mes 60 itu naik langsung tinggi sekali. Nah, artinya gimana ya, itu kan tidak terdistribusi merata jadinya ya kan. Jadi dia hanya ngumpul di satu titik itu aja. Kalau terdistribusi merata dia bentuknya itu seperti gunung loh, Dek. Ya, seperti gunung dia bentuknya. Jadi tidak terlalu banyak fines, dimana kalau ada cari di kompendial ya fines-nya itu atau serbuk yang sangat halus itu hanya boleh 10% ya kalau nggak salah, 5%, 10% kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan ukuran partikel yang besar ya, tidak boleh lebih berapa persen. Nah, itu ya. Jadi ya kayak apa namanya gunung seperti itu, tapi gunungnya tidak lancip sekali ya. Kalau lancip sekali ya udah itu artinya dia nanti coba adik gambarkan nanti. Pasti akan kelihatan di sana. Kalau lancip sekali, tinggi sekali dia di mes 60 atau di mes 80 berarti dia tidak terdistribusi merata dia. Dia hanya ukurannya segitu aja. Kalau misalnya di ukuran segitu aja terdistribusi merata juga kita bisa lihat di sana ya serbuknya kita ini dia mempunyai sifat apa? Apakah sangat halus atau halus seperti itu ya? Ya bisa kita lihat di sana di kompendial itu di mana ya yang saya lupa itu dia termasuk ukuran sangat halus, itu ada gininya kriterianya di sana. Nanti masukkan juga ya di pembahasan ya. Jadi serbuk yang kita gunakan atau serbuk yang kita praktikumkan adalah memiliki ukuran partikel sekian, kemudian terdistribusi merata atau tidak, kemudian termasuk serbuk yang sangat apa, seperti itu ya, serbuk sangat halus atau serbuk yang bagaimana, itu ada di Ya bentar Bu, lagi kuliah. Ya bentar lagi kuliah ya. Oh Iya. iya. Oke, siap. Ya seperti itu deh. Nah, kira-kira ada yang kurang jelas lagi enggak? Cukup? Silakan kalau ada yang dipertanyakan lagi. Kita tunggu lagi 2 menit. Gimana, Dek? Sudah jelas? Sudah? Sudah belum?
Ada yang perlu ditanyakan lagi? Belum ada, Pak. Oke, sudah jelas berarti ya? Bingung saya, udah jelas apa belum? Apa udah? Sudah jelas, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ya sudah kalau memang sudah jelas, kita cukupkan dulu praktikum hari ini ya. Nanti kita akan